Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, bagaimana kabar Anda pagi ini di hari Senin tanggal 4 Februari 2019? Aduh, masih suka ketinggalan nih di 2018. Oke, apa kabar Anda pagi ini, saudara? Tentu semoga baik-baik saja ya. Meskipun tadi Makassar sekitar jam 6 pagi sempat diguyur hujan, tapi bukan berarti mengurangi semangat Anda untuk mengawali pekan ini. Ada Sopa Sulsel yang menyapa pagi Anda dengan beragam informasi yang dapat menjadi inspirasi Anda. Nah, baru-baru ini ada wacana dari pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Pendidikan, yang berencana akan menggabungkan beberapa sekolah yang ada di Makassar. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika sekolah tersebut akan digabungkan. Nah, seperti apa informasinya? Ini dia. Ini pintu dari sana nih. Lokasi pertama yang ditinjau adalah Sekolah Impres Gunung Sari Baru Makassar. Dari hasil pemantauan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Makassar, Munir menyebut SD Gunung Sari baru masuk dalam rencana merger setelah melihat jumlah siswa yang minim. Di kelas 3 misalnya, Munir hanya mendapati 4 orang siswa, padahal idealnya satu kelas diisi 28 siswa. Jumlah siswa keseluruhan juga sangat minim, dengan total 107 siswa, jauh dari jumlah rata-rata 200 siswa per sekolah. SD Gunung Sari Baru rencananya akan dimerger ke SD Impres Rapocini yang lokasinya saling berdekatan, sementara gedung SD Impres Gunung Sari akan dijadikan SMP baru. Setelah kita melihat ini lokasinya, memang kondisi murid juga memungkinkan untuk kita gabung. Misalnya ada tadi kelas 1 saya masuk itu kelas itu tinggal 5 muridnya. Jadi saya kira ini peluang bagi kita untuk melahirkan satu SMP tanpa harus kita berurusan dengan pembebasan lahan, dengan pembangunan gedung baru. Meski tak menolak, namun Kepala Sekolah SD Gunung Sari, Samsul, mengaku keberatan jika nantinya merger sekolah yang mengharuskan seluruh siswanya masuk ke dalam SD Impres Rapocini, merugikan siswa dan guru-gurunya. Inilah yang jadi masalah, sehingga saya katakan tadi sama ini kepala bidang. Yang jelas kalau anak murid saya dirugikan, saya tidak mau. Saya harus angkat bicara. Yang kedua, guru saya, karena saya selaku kepala sekolah, tentu saya harus pertanggungjawabkan teman saya. Karena saya lihat di sini guru-guru saya, teman saya, kerjanya luar biasa. Proses penggabungan sekolah dasar dan pembangunan SMP baru masih dalam tahap pemantauan lapangan. Khusus untuk pemberdayaan guru-guru yang terkena dampak merger sekolah akan diberikan penempatan mengajar baru dengan memasukkan guru sekolah yang dihapuskan ke dalam sekolah yang dipertahankan. Bila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, itu dia, ada satu dan beberapa sekolah yang sudah ditinjau dan akan direncanakan untuk digabung. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sekolah ini, khususnya SD, harus digabungkan. Nah, seperti apa sebenarnya wacana ini? Langsung saja kita berbincang dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, yaitu Bapak Abdul Rahman Bando, yang sudah hadir di studio Sopa Sulsel pada pagi ini. Selamat pagi, Pak Rahman. Apa kabar, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jadi sebenarnya apa latar belakang yang menyebabkan ada rencana merger SD Gunung Sari tadi ini? Yang pertama bahwa rasio siswa dengan ruang-ruang kelas SD yang tersedia, khususnya SD negeri, itu sudah terlalu tidak proporsional. Kita punya SD 363, sementara SMP negeri yang kita miliki cuma 45. Sehingga setiap tahun
berdasarkan pengamatan saya dan informasi yang saya dapatkan dari internal dinas, walaupun saya ini baru belum cukup 2 bulan, saya menyimpulkan bahwa ada ketidakseimbangan antara alumni SD yang harus masuk ke sekolah-sekolah menengah pertama, terutama sekolah menengah pertama yang negeri, ini tidak seimbang. Sementara di sisi lain kita punya aset sekolah begitu banyak. Dari 363 ini kami mengidentifikasi ada 85 SD yang jumlah siswanya itu sudah tidak sesuai dengan standar. Ada yang di bawah 100, bahkan ada yang cuma 47. Nah, ini kita berpikir ini tidak efektif. Maka kita punya pemikiran bagaimana kalau SD-SD ini ada yang kita merger, kita gabungkan, lalu gedung-gedung yang sudah tidak fungsional itu kita jadikan dia SMP negeri. Ini lagi berjalan kajiannya, makanya saya menurunkan membentuk tim yang diketuai oleh Pak Munir, Kepala Bidang Dikdas, untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan sekaligus mendata siswa, mendata guru, mendata jumlah ruang kelas dan fasilitas aset yang kita miliki. Kemudian nanti ini minggu ini saya kasih target untuk harus tuntas verifikasi faktualnya. Lalu kami akan melakukan analisis, kemudian memanggil semua stakeholders yang akan terkena dampak langsung ini. Kemudian anak-anak kita yang ada di sekolah yang kita akan gabungkan itu kita akan distribusikan ke sekolah SD terdekat. Lalu guru-gurunya ini ada 2 cara. Satu, kami akan distribusi ke sekolah-sekolah SD yang lain. Yang kedua, kami sekaligus mendata guru-guru SD yang sebetulnya memenuhi standar kualifikasi tingkat pendidikan, memungkinkan memegang mata pelajaran. Ini kami akan tingkatkan SDM-nya melalui pelatihan khusus atau diklat khusus untuk bisa menjadi guru SMP. Nah, di dalam kajian awal ini kami menemukan kurang lebih bisa 11 SMP baru yang bisa kita bentuk di Makassar. Kemudian faktor yang lain pertimbangannya adalah ternyata sebaran SMP di Makassar ini tidak merata di semua wilayah kecamatan. Ada satu kecamatan yang sampai 9 SMP-nya. Tapi ada lagi satu kecamatan yang satu pun tidak ada SMP negerinya. Boleh disebutkan Pak yang misalnya tidak seimbang ini? Iya, misalnya di Kecamatan Makassar, satu pun SMP tidak ada sekarang di sana, di Kecamatan Makassar. Lantas berdasarkan Permendikbud yang baru, untuk menjadi pedoman penerimaan peserta didik baru itu menggunakan sistem sonasi. Persoalannya kalau kita sonasi, kemana anak-anak di Kecamatan Makassar mau masuk SMP? Sementara di sana tidak ada gedung SMP. Nah, sementara yang lain adalah beda SMP, sebaran SMP di Makassar dengan di kabupaten-kabupaten. Di kabupaten itu biasanya sesuai jumlah kecamatan, di situ ada SMP ditaruh. Di Makassar ini ada SMP yang 6, 9 bahkan, kemudian ada SMP kita yang bahkan hanya berbatasan tembok. Untuk dua SMP. Nah, ini kan tidak bisa sonasi. Jadi kesimpulannya ini ada tumpang tindih, saudara, antara sekolah-sekolah yang tidak proporsional jumlah siswa-siswinya. Bahkan saya baru tahu tadi menurut statistik ternyata boleh dibilang sekolah dasar yang ada di Makassar ini melimpah sebenarnya ya. Jumlah 363 itu negeri. Nah, sementara yang swasta kita 136. Jadi totalnya 499 SD. Sementara SMP masih sangat terbatas. 45, kemudian swastanya 163, totalnya 208. Ini tidak seimbang sama sekali. Lalu ini Pak tentu menuai pro dan kontra masyarakat, khususnya mungkin guru-guru yang tadinya ini mengajar di SD, kemudian digabung lagi dengan SD lain, ini kan bukannya maka akan jadi overload gitu. Pertama pasti yang berasal dari kepala sekolah yang akan dimerger. Kepala sekolah 2 jadi 1 ini Pak, gimana ini? Sekarang kan dari 85 nanti akan menghasilkan tinggal 37 SD yang dari 85 itu digabung. Nah, 40 sekian itu 38, 47-nya itu akan kosong. Tapi mereka tidak paham bahwa kita sudah mengkalkulasi ada kepala sekolah yang sudah pensiun, ini nanti kan bisa diisikan. Yang kedua, saya tentu lebih menghitung 6.000, 5.000 warga masyarakat kita dibanding sekedar 47. Kita kalkulasi, kalau saya bikin 11 SMP kali rata-rata 5 kelas saja dulu untuk kelas 1-nya, kali 35 siswa itu 1985 orang.
yang bisa ditampung. Tentu ini akan bahagia karena dia akan dekat dari rumahnya. Kemudian bapak ibunya 2. Itu dikali itu berarti ada sekitar 5.700 orang saya bahagiakan. Ketimbang kita memang bahagia pasti kalau orang ada jabatan. Tapi kita harus ada pertimbangan-pertimbangan kepentingan rakyat. Bukan pertimbangan-kepentingan personal. 47 orang pasti kita pikirkan. Kita akan kasih masukan ke Pak Wali Kota bahwa kalau kepala-kepala sekolah ini memang kapabel untuk melanjutkan jabatannya, kita akan tempatkan pada sekolah yang lain. Kan sekarang ini Pak Wali sudah selesai melakukan asesmen pada kepala sekolah. Dan dinyatakan banyak sekali tidak layak lagi melanjutkan jabatan kepala sekolah berdasarkan hasil asesmennya. Maka ini nanti kita akan kasih masukan. Kalau ada yang sekolahnya kena merger tapi kualitas SDM-nya hebat, itu kita bawa ke sekolah yang akan ditempati bergabung. Nah, yang paling penting adalah bahwa dengan sistem PPDB yang baru, kita mau semua kecamatan ini ketika kita katakan zonasi, maka ada gedung SMP yang akan menerima anak-anak didik kita yang tamat SD. Sekarang kalau saya keluarkan, katakanlah Permendikbud ini saya tindak lanjuti dengan menyusun perwali, maka rakyat akan bertanya, Pak, di kecamatan kami ini yang tidak ada SMP mau kemana kami? Zonasinya, zonasi itu adalah membuat bagaimana anak-anak itu mendaftar pada sekolah-sekolah terdekat dari rumahnya. 90% kuota sistem zonasi itu adalah berdasarkan domisili. 10%-nya itu melalui jalur prestasi dan pindah wilayah domisili. Nah, berarti 90% ini banyak sekali. Nah, kalau misalnya kita tidak punya SMP-SMP yang tersebar merata, nah kemudian yang lain nanti akan gelisah adalah tentu sekolah-sekolah SMP swasta. Saya katakan, SMP swasta juga harus berbenah diri, harus menata ruang-ruang kelasnya yang nyaman, yang proporsional, yang representatif. Karena sekolah swasta yang memang dikelola dengan baik, sekalipun banyak negeri, memang banyak orang tua lebih pilih ke swasta yang bagus manajemennya, yang tersedia prasarana yang lengkap. Banyak itu. Baik. Nanti kita lanjutkan obrolan kita bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar terkait dengan wacana akan digabungnya beberapa sekolah di Makassar. Tetaplah bersama kami, saudara, di Sapa Sulsel. Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, dan kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan wacana digabungnya beberapa sekolah yang ada di Makassar. Menurut statistik ini ada 363 sekolah dasar di Makassar yang negeri, yang mana SMP atau sekolah menengah pertama ini jumlahnya bertolak belakang dengan SD yang ada. SMP ini cuma ada 45 SMP. Jadi ini SD yang akan digabung kemudian dibikin SMP begitu. Nah, kapan ini rencananya akan dieksekusi, Pak? Ya, target kita bekerja ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam 2 bulan, paling lama 3 bulan ke depan. Sehingga mudah-mudahan kita dalam proses penerimaan peserta didik baru tahun 2019 ini kita sudah bisa menerima di SMP yang baru namanya, tapi gedungnya tidak baru, sehingga saya boleh katakan bahwa insya Allah kita akan berjuang, berusaha kerja keras untuk menghadirkan SMP di Makassar tanpa membangun, tanpa beli tanah, tanpa anggaran. Oke, membangun tanpa membeli tanah tapi tanpa anggaran, begitu. Nah, ini kan waktunya sudah kira-kira 4 bulan lagi ya penerimaan peserta didik baru. Masih ada 5 bulan. Lalu kira-kira tantangan ke depannya ini, Pak, dalam membuat sekolah-sekolah baru ini? Ya, pertama kami harus betul-betul bekerja secara efektif dan efisien, melakukan koordinasi lintas sektor, karena ini banyak yang terkait. Saya harus berkoordinasi dengan BPKAD dalam rangka penataan aset daerah dari SD ke SMP walaupun tetap masih dalam dinas. Saya harus berkoordinasi dengan BPSDM dalam rangka penempatan guru-guru yang baru, itu SK-nya kan dari BKD. Kemudian tentu semua ini di bawah arahan Bapak Wali Kota nanti. Saya juga harus berkoordinasi dengan bagian hukum, kemudian inspektorat, kemudian bahagian dinas pertanahan, kaitannya semua dengan penataan infrastruktur dan aset-aset yang ada di situ, manajemennya. Nah, ini memang
sekarang ini saya harus validkan dulu data kami di internal dinas. Minggu ini kita akan finalkan, kemudian minggu depan masuk pada tahapan berkoordinasi dengan semua stakeholder terkait. Bahkan saya rencananya untuk minggu depan ini kita sudah akan mempertemukan semua stakeholder terkait di bawah pimpinan Pak Wali Kota. Baik, terus suara-suara dari warga misalnya, ada tidak yang keberatan dengan rencana ini misalnya? Saya yakin dan percaya kalau warga tidak akan ada, karena begini, mungkin ada karena pergeseran tempat sekolah anaknya sekarang. Sedikit ada menambah jarak, tapi ada juga yang bahkan makin memperdekatkan jarak rumahnya ke sekolah yang kita gabungkan. Dan ini untuk dipahami, yang akan kita gabungkan pertama yang satu kompleks, kedua yang jaraknya tidak melebihi 500 meter. Nah, oleh karena itu yang paling dienakkan nanti adalah masyarakat itu sendiri. Pada saat dia sudah masuk SMP, dekat anaknya mendaftar. Nah, tidak sama dengan sekarang ada yang sampai melewati 3 kecamatan baru dapat SMP. Nah, dan yang lain adalah bahwa di kita ini masih terus mempertahankan namanya SMP rujukan yang dulu disebut dengan SMP unggulan. Diakibatkan karena ada kecenderungan kita untuk mau menonjolkan beberapa sekolah tetapi mengabaikan yang lain, tidak terlalu memberikan perhatian pada yang lain. Nah, konsep kita ke depan adalah pendidikan berkeadilan, di mana seluruh SMP, SD harus kita perlakukan yang sama. Fasilitasnya kita lengkapi sama. Jangan seperti sekarang, yang paling lengkap itu kan SMP 6, SMP 8, SMP 17, SMP 12. Sehingga orang-orang yang kaya, orang-orang yang pejabat, semua rujukan anaknya ke sekolah ini. Akibatnya apa? Ada orang yang tinggal di Minasaopa tetap mau ke SMP 6, walaupun jaraknya begitu jauh. Waduh. Ada yang di Sudiang mau tetap di SMP 6, karena dia bilang ini sekolah hebat ini. Saya maunya sekolah di Makassar harus hebat semua, dan perlakuannya harus sama, supaya rakyat-rakyat Makassar menerima pelayanan pendidikan berkeadilan. Iya. Dan juga kalau misalnya perzonasi ini sudah betul-betul efektif diterapkan, ini satu lagi untuk warga, macet bisa berkurang. Nah, saya ini kan makanya dalam konsep ini kita juga akan mengikutkan nanti zonasi guru berdasarkan domisili, supaya kan sekarang ini pemerintah selalu berpikir bagaimana menurunkan kemacetan. Yang dilakukan selama ini adalah menurunkan Satpol PP, LLAJ, lalu lintas. Terbukti ini sampai 2019 tidak bisa berkurang. Baik. Nah, yang kalau konsep saya adalah kita kurangi volume kendaraan di atas jalanan itu. Bagaimana caranya? Tempatkan orang dekat dari rumahnya. Apa itu pegawai kelurahan, pegawai kecamatan, pegawai puskesmas, pegawai sekolah, guru sekolah. Insya Allah kalau itu dilakukan, orang-orang kurang normal lah itu kalau dia punya kantor dekat rumah baru memutar dulu keliling beberapa kecamatan baru balik berkantor di situ. Oke, kesimpulan yang baik berarti tidak cuma siswa dan siswinya yang dizonasi, tapi juga tenaga pengajarnya ke yang depan. akan Tetapi dizonasi tentu ini ke depannya. tidak bisa radikal. Harus betul-betul perlu perencanaan yang baik, ditata dengan baik, dan tentu step by step kita jalankan. Baik, terima kasih Pak Abdul Rahman Bando sudah datang berbagi informasi dengan kami di Sapa Sulsel pada pagi ini. Saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel. Mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.